Oke, halo guys, jumpa lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini kita di sini bakal install dari Clash for Mages. Ini kita install di handphone Samsung jadul ya. Ini keluaran tahun 2016. Dan di sini kita udah custom untuk handphone Samsung Tab ini menggunakan dari Lineage OS yang dia itu Android versi 13. Oke, ini versi 13 ya. Dan di sini sebelum kita di sini memasang dari semua bahan-bahannya, itu kita harus siapkan dulu untuk semua bahan-bahan yang harus kita siapkan. Ini udah kita download ya, seperti ini. Dan ini nanti kita udah include juga dengan konfigurasinya. Jadi simak video ini sampai habis. Nah, sebelum memasang dari semua bahan-bahannya, buat teman-teman di sini yang belum subscribe channel aku, bisa kalian klik tombol subscribe-nya dulu supaya di sini saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik untuk kalian. Oke, jadi ini untuk bahan-bahannya semuanya kita udah download ya guys ya, udah disiapkan semua. Oke, dan yang pertama di sini itu handphonenya harus udah dalam keadaan akses root. Buat kalian yang belum ngerouting handphone kalian, di sini untuk proses ngerootnya kita udah sediakan semua di channel YouTube saya ya, atau kalian di sini bisa juga lihat di deskripsi video saya. Oke, yang pertama di sini itu kita buka dulu ya. Untuk akses rootnya kita menggunakan dari Mages Manager, dan Mages Managernya ini saya pakai yang versi 29. Oke, yang pertama kita langsung klik install aja ke bagian modul. Kita install yang pertama yaitu BIOS box-nya dulu. Ini BIOS box-nya kita install, kita pasang seperti ini. Dan ditunggu sampai proses pemasangannya ini selesai. Oke, ketika udah selesai bisa kita kembali. Ini jangan direboot dulu ya. Kita pasang lagi, lalu kita pasang yang Clash for Mages. Kita klik seperti ini. Biarkan dia ditandai kayak gini, lalu kita klik tombol pilih di sini. Kita klik OK untuk memulai proses pemasangannya. Oke, ini tahap yang kedua ya, yaitu pemasangan dari Clash for Mages. Nah, di sini nanti kalau udah selesai, handphonenya ini kita jangan restart dulu ya. Nanti setelah ini kita akan pindahkan dulu beberapa file. Nah, ini kan udah terpasang nih, dua bahan tersebut udah terpasang. Ini kita matiin dulu, kita nonaktifin dulu untuk Clash for Mages-nya ya. Karena kita di sini bakal memindahkan satu file. Oke, yang pertama di sini tuh kita harus install dulu ya guys ya, untuk aplikasi-aplikasinya yang udah kita download di sini. Yang pertama ada Explore, ini kita install dulu. Oke, seperti ini. Ini file aplikasi Explore kita install dulu. Dan satu lagi di sini tadi ada Z-Archiver, nanti kita install juga. Oke, kita klik tombol selesai. Di sini ada file Z-Archiver, kita install juga seperti ini. Dan nanti kita buka satu-satu ya, supaya dia nanti dapat akses root. Oke, dua file ini udah kita install, kita pindahkan dulu ke depan. Ini ada Z-Archiver, satu lagi di sini ada file Explore. Nah, yang ini. Oke, kita buka satu-satu ya. Biarkan dia dapat akses root terlebih dahulu. Kita izinkan kayak gini. Oke. Kita masuk ke dalam directory root nanti biar dia tuh dapat akses root seperti ini. Nah, ya. Udah ya, lalu yang di sini yang Z-Archiver kita buka juga seperti ini. Kita masuk ke dalam directory root-nya juga di sini supaya dia dapat akses root. Oh, di sini dia nggak meminta akses root ya. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, kita di sini kita sedang membuka dari Z-Archiver. Lalu kita masuk ke dalam bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya ada di dalam folder download. Di sini ada folder Clash, kita ekstrak dulu. Kita klik ekstrak di sini aja kayak gini ya guys ya. Oke, kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, kalau udah selesai dia akan jadi sebuah folder kayak gini. Untuk memindahkannya, kita menggunakan dari aplikasi Explore. Di sini di dalam aplikasi Explore, kita masuk ke dalam root di sisi kiri, lalu data, lalu Clash. Kita cari yang Clash. Nah, ini Clash. Di sini isi file Clash-nya kita hapus semua ya guys ya. Kayak gini cara ngapusnya.
Oke, sudah selesai kita hapus. Lalu kita ke sisi kanan. Nah, kita cari filenya yang tadi udah kita ekstrak, yaitu file class. Ini kita kopikan ke class yang ada di dalam folder root tadi. Caranya kita tandai semua kayak gini, langsung kita klik tombol salin. Oke, kita klik modus pindah aja ya, lalu kita klik OK. Ini untuk memindahkan semua file tersebut ke dalam folder root data class ya, yang ada di sebelah kiri. Cara memindahkannya seperti itu. Baik, kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah cara yang paling lengkap, cara yang paling simple, dan kita di sini juga langsung ganti nanti konfigurasinya ya. Oke, kita tunggu sampai proses pemindahannya ini selesai. Karena lumayan banyak ya guys ya, ada ribuan file ini, kita pindahkan semuanya. Jadi harus betul-betul selesai. Kalau misalnya filenya nggak dirubah seperti ini, nanti untuk class for mages ini nggak akan jalan. Ini udah terpindah ya, seperti ini tampilannya. Nah, nanti kita mengisikan akunnya itu di bagian di sini, proxy provider, di bagian TLS-nya. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Ini akan kita rubah. Ini kan akunnya itu kemungkinan ini belum sesuai ya guys ya. Ini kalau mau pakai VMesh ya. Kalau mau pakai yang Trojan, ini juga kita udah sediakan ya. Oke, sebentar. Di sini kita masuk ke dalam folder Android. Ini adalah semua file-file konfigurasinya. Di sini ada Trojan, Trojan WS, Trojan GRCP, terus ada VMesh, ada SaudaShock. Oke, seperti itu. Kalau kalian mau pakai VMesh, ini pakai yang ini ya. Kalau di sini kita samain dulu apakah udah sama atau belum sama VMesh yang ada di sini untuk konfigurasinya. Sepertinya di sini udah sama ya guys ya. Tinggal kita rubah-rubah aja di sini untuk servernya, passwordnya, server name-nya, dan juga path-nya. Kalau udah selesai, bisa kalian simpan dan langsung aja bisa kalian nyalakan untuk class for mages-nya. Cara menyalakannya, jangan lupa ya di restart dulu ya. Ini kita coba nggak nge-restart apakah dia bisa bekerja atau tidak. Kita masuk ke dalam Mages Manager, lalu kita aktifin lagi di sini untuk class for mages-nya. Udah aktif, sekarang kita masuk ke YACD. Cara masuk ke YACD-nya, kita masuk ke sini, Google Chrome. Nah, alamat dari YACD-nya itu adalah localhost 2 9090. Maksudnya garis miring ya. Bener-bener garis miring UI kayak gini. Localhost 2 9090 lalu garis miring UI, lalu kita klik enter. Nah, ini belum bisa. Berarti kita harus restart dulu handphonenya. Oke, kita matiin aja, boleh. Oke, setelah handphonenya udah nyala lagi, di sini kita cek ya, di dalam Mages Manager-nya, dia udah aktif atau belum. Kita masuk ke dalam modul. Oke, di sini udah aktif ya untuk class for mages-nya. Sekarang kita coba cek di YACD-nya di Google Chrome. Apakah dia sekarang bisa masuk ke dalam YACD? Nah, dia bisa masuk ke dalam YACD ya. Seperti ini, kita masuk ke proxies. Ini udah bisa. Cuman ini kan baru kita isikan konfigurasi. Jadi belum kita isikan akun. Di sini yang keluar cuma di direct. Untuk di umumnya, internet umum, dia belum keluar ya. Oke, seperti itu. Baik, ini penginstalannya udah selesai, sampai work, sampai bisa berjalan. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, bisa share aja ke teman-teman kalian, supaya di sini saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik untuk kalian.
Jangan lupa subscribe. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.